Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan. Saya dari kelas manajemen kelas sore. Kali ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai kalimat efektif dalam menyunting naskah. Oke. Kalimat efektif dalam menyunting naskah. Kalimat ini adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam pengertiannya, secara umum, kalimat adalah kumpulan atau kesatuan dari beberapa kata yang mengandung makna tertentu. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan. Memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh di sini adalah Parah pergi ke kampus. Parah disebutkan sebagai subjek, pergi disebutkan sebagai predikat, ke kampus disebutkan sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, membeli ikan di pasar. Kalimatnya belum efektif karena kurang subjek. Siapa yang membeli ikan di pasar? Kita ulang. Ibu membeli ikan di pasar. Ibu di sini sebagai subjek, membeli itu sebagai predikat, ikan di pasar itu sebagai objek dan keterangan. Selanjutnya yang kedua ada kehematan. Penggunaan kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat. Contoh, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Penjelasan para bermakna banyak. Contohnya ada dua, seperti para bapak dan ibu yang saya hormati, atau saya tidak suka buah mangga dan saya tidak suka buah pisang. Selanjutnya, saya tidak suka buah mangga dan pisang. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada kesejajaran. Kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat utama menggunakan kata kerja berimbuhan di, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan di juga. Contoh sebagai berikut. Lembaga Koperasi Mahasiswa beroperasi atau difungsikan sejak minggu lalu. Nah, yang betulnya adalah lembaga koperasi mahasiswa dioperasikan atau difungsikan sejak minggu lalu. Yang keempat ada kelogisan. Setiap hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Contohnya, Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan yang maksud di sini adalah waktu dan tempat kami berikan kepada siapa. Terus Bapak Dekan kami persilahkan maju ke podium, seperti itu. Kemudian yang kelima ada kecermatan. Kalimat yang disampaikan agar tidak bermakna ganda. Contohnya, dosen Lisa yang gemuk itu tidak bisa datang hari ini. Dan bisa disimpulkan lagi, dosen Lisa yang gemuk tidak bisa datang hari ini. Dosen yang gemuk apa Lisanya? Terus, Lisa yang gemuk itu dosennya tidak bisa datang hari ini. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada keringkasan. Keringkasan di sini adalah mahasiswa mengerjakan diskusi tugas dari dosen. Itu tuh bentuk panjang. Nah, selanjutnya yang bentuk ringkasnya seperti mahasiswa berdiskusi mengerjakan tugas dari si dosen. Setelah itu, kita di sini akan belajar mengenai editing. Kenapa sebuah naskah memerlukan proses editing? Proses editing adalah salah satu tahapan penting bagi sebuah buku sebelum buku tersebut dibaca oleh pembaca. Dalam proses editing ini, editor akan melakukan proofread atau mencari bagian-bagian kata yang salah ketik dan memperbaikinya, serta melakukan koreksi dalam penulisan atau tata bahasa yang kurang tepat. Penyunting naskah hanya membenahi tulisan yang sudah jadi agar naskah tersaji dengan baik, enak dibaca tanpa ada kesalahan ketik atau kesalahan penulisan. Contoh di sini, teks aslinya, saya ini adalah merupakan mahasiswa dari semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Dan kebetulan saya pun
punya rumah tinggal di mana tempat Jalan Mawar nomor 125. Jadi untuk pergi ke kampus, saya harus wajib menaik angkot umum, banyak daripada para mahasiswa Universitas Pancasakti dan Bekasi. Mereka yang juga menggunakan angkot umum ketika harus pergi dan pulang daripada kuliah. Nah, di sini bahasanya karena aslinya dan belum diediting ya. Dan editingnya seperti ini. Saya ini adalah merupakan mahasiswa dari semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi dan kebetulan saya pun punya rumah tinggal di mana tempat Jalan Mawar nomor 125. Jadi untuk pergi ke sana, ke kampus, saya harus wajib menaik angkot umum daripada para mahasiswa universitas yang lainnya. Mungkin seperti itu. Mereka yang juga menggunakan angkot umum ketika harus pergi dan pulang daripada kuliah. Oke, kita benarkan di slide selanjutnya. Dari uraian contoh di atas, ini yang benar. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Saya tinggal di Jalan Mawar nomor 125. Saya pergi ke kampus menggunakan transportasi umum. Banyak mahasiswa Universitas Pancasakti juga menggunakan transportasi umum ketika pergi dan pulang kuliah. Nah, ini adalah contoh yang benar ketika membuat teks ya, yang sudah diedit, yang sudah dibenarkan melalui tata cara KBBI juga. Semuanya demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya dimohonkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.